Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang basis data, database. Disclaimer sebelumnya, kalau untuk materi slide yang akan saya tampilkan di video ini adalah materi milik seorang youtuber per zaman now bernama Eko Kurniawan Kaneti. Lihat. Nah, dia adalah sebagai technical artist, 12 tahun, jadi ini udah kredibilitasnya udah nggak usah diragukan lagi ya guys. Oke, tuh nih sosial media beliau, kalau kalian mau memfollownya silahkan di screenshot bagaimana. Nah, oke, langsung saja. Intinya kita akan membahas dari basis data. Ini adalah materi yang kita bahas di video kali ini. Basis data, basis tradisional, basis data, dan lain-lain. Oke, lanjut. Pertama adalah basis data. Basis data bisa diberikan seperti lemari arsip. Seandainya kita bertugas mengelolanya, kita akan merapikan data arsip lemari tersebut dari mengambil tanda, membawakan arsip, dan lain-lain. Ini adalah agar ketika kita ingin dari arsip, kita bisa mudah darinya karena tidak mengatur letak arsip di lemari tersebut. Singkatnya, basis data ini kan Singkatnya, basis data ini adalah seperti dia itu dapat seperti lemari arsipnya via online lah, yang di basis datanya online seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Oke, ada arsip untuk pegawai, pelanggan, penjualan, dan pembelian. Oke, itu basis data. Basis data itu terdiri dari dua kata, basis dan data. Basis bisa diartikan tempat gudang atau tempat menyimpan, jadi tempat menyimpannya itu namanya basis, menyimpan datanya. Dan data sendiri adalah itu representasi fakta dari dunia nyata yang dibagikan ke suatu objek seperti manusia dan lain-lain. Fakta ini zatnya itu, data itu faktanya. Data biasanya disimpan dalam media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk, flash disk. Ini tak akan disimpan secara permanen, tapi ingat, tidak semua data yang disimpan di disk itu bisa dibilang basis data. Tujuan utama dari basis data adalah pengelompokan dan pengorganisasian data yang baik. Nah, kan data kan bisa seperti yang kalian tahu, ada yang di flash disk atau di mana, tapi yang kita bahas ini bukan yang seperti di flash disk ini ya. Yang kita bahas tentang data yang berkaitan dengan bisa diatur, dipilih, dikelompokkan seperti itu ya, seperti diorganisasi dengan baik seperti itu. Data yang biasa dipakai oleh programmer lah gitu, dan sebagainya. Ini diagram data seperti yang ini, yang bentuknya online ya, dalam disk. Dan operasi basis data dalam disk, basis data bisa dibuat atau juga dihapus atau juga diubah. Misalnya kita akan buat basis data, ini udah kerekam kan? Dan biasanya kita akan membuat basis data dalam file berbeda dari jenis data lainnya, hasil file pegawai, pelanggan, dan lain. Basis data operasi basis kalau dikenal dengan operasi QRUT. Create bisa dibuat, read dibaca, diupdate, dan dihapus seperti ini guys. Oke. Tujuannya apa? Speed, kecepatan dalam mengambil dari data. Jadi supaya kalau datanya rapi, basis data, jadi kita bisa tahu, saya mau ambil data penjualan, maka kita pergi ke basis yang menyimpan data penjualan. Space efisiensi, jadi mungkin sekarang kalau sudah kita susun, jadi kita nggak perlu menduplikat, nggak ada data ganda ya yang mengulang penyimpanan. Akurat juga, datanya akurat. Availability, ketersediaan data, komponennya kelengkapan. Jadi kalau udah rapi kan kita bisa ngecek, oh ini udah lengkap, ada datanya nggak, udah lengkap belum, security, keamanan, dan shareability. Jadi bisa dibagi juga, bisa di share. Contohnya apa? Contohnya ketika bank mengelola data nasabah, tabungan, transaksi, rumah sakit mengelola data pasien, histori rawat, dokter, obat, lain. Sekolah mengelola data guru, pelajar, mata pelajaran, nilai ujian, SPP. Toko online mengelola penjualan, pelanggan, barang, orderan, pengiriman, dan lain-lain. Oke, sistem data. Di sistem data itu perlu namanya
perlu ada yang melakukan pengolahan datanya. Pengelola basis data adalah program atau aplikasi softwarenya, butuh software juga. Kemudian aplikasi pengelola dan basis, gabungan aplikasi pengelola dan basis datanya kita sebut dengan nama sistem basis data, database management system. Oke. Nah, ini diagramnya. Jadi basis data itu biasanya kita simpan, kita tempatkan di software yang bisa mengelolanya, guys. Jadi kita nggak sendirian langsung mengelola basis data, nggak. Jadi kita perlu software yang bisa dipakai untuk mengelolanya. Oke. Hardware, komponenten sistem basis data. Hardware, perangkat keras jelas, kita butuh komputer, laptop, dan lain-lain. Operasi apa? Yaitu seperti Windows, Mac OS, Linux, dan lain-lain, iOS. Kemudian aplikasi basis data seperti MySQL, PostgreSQL. Kalau saya sendiri, saya biasanya pakai SQL dan SQLite ya, yang saya pakai biasanya. Dan user, pengguna seperti programmer, database admin. Kalau saya ini makanya sebagai programmer ya, khususnya di PHP, database admin, end user, dan lain-lain. Aplikasi lain menggunakan basis data seperti web, desktop, dan lain-lain. Oke. Nah, ini ilustrasinya. Jadi si user nih, mengelola, dia akan mengelola si basis data ini dalam softwarenya yang nanti akan diaplikasikan ke dalam bentuk web atau aplikasi seperti itu. Bahasa basis data. Sistem basis data merupakan perantara antara basis data dan pengguna orang aplikasi. Bisa menggunakan basis data, kita akan menggunakan bahasa basis data sesuai dengan sistem basis data yang kita gunakan. Jadi kita perlu bahasa untuk mengelola basis data ini secara garis besar. Setelah basis data terdapat dari perintah data definition language dan data manipulation language. Apa itu definisi keduanya? Kita lanjut saja. Pertama, data definition language adalah perintah-perintah dalam bahasa basis data untuk membuat struktur bentuk dari basis data yang akan kita buat. Misal, kita pengen perintah untuk membuat atau mengubah atau menghapus data arsip tempat dengan tabel. Perintah itu untuk membuat atau mengubah, itu namanya perintah untuk membuat, mengubah, dan menghapus, namanya data definition language. Dan itu sebenarnya kita juga perlu menentukan kamus data dari tiap tabel yang kita buat, seperti nama kolom di tabelnya dan tipe data untuk kolom di tabelnya, seperti itu. Misal kita membuat data ID ya, harusnya pakainya integer angka. Tahu data tanggal, maka pakai kita tipe data detail seperti itu. Nama kolomnya, kalau kita membuat nama kolomnya untuk tabel apa tanggal, jadi kita tipe datanya pakai type seperti itu. Data manipulation language merupakan perintah dalam bahasa basis data untuk memanipulasi data setelah kita buat struktur basis data yang melakukan DDL. Jadi ini kayak pas dieditnya, bisa bisa menambah, mengubah, menghapus, atau mencari. Nanti kalau ini membuat, menghapus, ini bisa menambah, menghapus, mencari data. Is 50 is. Ini programmer dengan bahasa tadi DDL DDM. Lalu kita baru bisa mengoperasikan data di software ini, sistem basis data. Sekarang kita akan beralih ke model data. Model data merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, dan batasan data. Model data dibuat dengan tujuan agar kita bisa tahu makna dari data dan juga relasi antar datanya. Terdapat banyak cara untuk membuat data dengan IRD. Relation diagram apa itu? Kita lihat. Fakta dunia nyata. Seperti yang di bawah di awal tentang data, yaitu fakta dunia nyata. Fakta dunia nyata sini bukan berarti data harus berbentuk dan itu fakta dunia nyata dalam basis data juga saya cakupan belum sampai mengikuti ruang lingkup yang sedang dituju. Misalnya, nah kita kan ada user ya, kan beda ya data user yang dikelola oleh bank yaitu nasabah dan data user yang dikelola oleh rumah sakit pasien. Jadi entity ini kayak mewakili datanya yang fakta yang mau dijadikan datanya
misalnya ada orang ya, kalau dalam konteks orang maka konteks user, maka kalau di bank nasabah, rumah sakit user, rumah sakit pasien, kalau di all shop pelanggan atau penjual, seperti itu. Nah nih, model data dalam data berarti untuk dalam bentuk entity relation model dalam bentuk AR, data dunia sama bukan dunia dulu. Iya dunia dulu. Dunia nggak masuk cowok kita. Oh iya. Mungkin diundur kali kalau nggak ada. Maksudnya Inggris duluan kalau misalkan nggak ada. data dunia nyata direpresentasikan dalam komponen-komponen. Nah, terdapat beragam dalam model IR, yaitu entity attribute relationship. Nah, jadi data-data seperti misalnya pelanggan, pembelian, atau data sama data yang akan dipakai di basis data dalam suatu konteksnya konteks rumah sakit bank, itu mereka dibagi-bagi ke dalam tiga komponen. Ada entity, yaitu kayak induk datanya, baru atribut-atributnya ya, kayak misalnya si pasien ini punya apa, misalnya entity kan pasien ya, dia punya apa atributnya, ada mungkin jenis penyakitnya, namanya, ID-nya, seperti itu. Dan relationship tuh kayak hubungan antar data, misalnya pasien ini dirawat oleh dokter siapa, seperti itu. Entity. Nah, ini individu mengenai data yang bisa dipengaruhi contoh yang lain. Contoh dengan entity kita perlu lihat pola lingkup yang kita kerjakan. Contoh yang mungkin bisa kita anggap sebagai entity dalam satu lingkup rumah sakit bisa jadi dalam dua tetap satu entity. Kalau orang tergantung jenisnya, misalnya apakah ada pasien atau entity, jadi apa, tidak mewakili data yang nyata yang bisa dibedakan. Jadi itu kayak data induknya seperti itu. Ada pasti apa, barang, mungkin barang seperti itu, barang pasien apa, barang menjual pelanggan, seperti itu. Nah, atribut, nah setiap data yang induk itu mewakili beberapa data anaknya, atributnya namanya, yang mendeskripsikan si entity ini. Penentuan atribut entity biasanya berdasarkan fakta yang ada. Jadi misal dalam lingkup rumah sakit ada data pasien dan misalnya nama penyakitnya. Nah, di data pasien jelas kita nggak perlu nomor, kita dalam rumah sakit, dalam konteks rumah sakit kita nggak perlu mencantumkan nomor rekening karena emang nggak berhubungan, guys, ya. Jadi kita cukup atribut ini yang mendeskripsikan sesuai konteksnya. Jadi kalau di rumah sakit mungkin kita butuh jenis penyakit, dan sebaliknya misalnya data bank untuk data nasabah yang dikelola oleh bank, maka nggak perlu kasih atribut riwayat penyakitnya ya, guys, karena itu nggak perlu di konteks bank. Nah, itu nama pasien, nama pasien, seperti hobi pasien. Nah, dalam atribut sebenarnya kita butuh key atribut yang digunakan sebagai kunci representasi. Jadi kita cukup menaruh ID-nya, hanya kita cukup mengundang. Kalau kita mau pakai data itu, kita cukup pakai ID-nya aja biar mewakili ke semua entity siwas yang meliputi entity dan atributnya. Jadi kita nggak perlu nulis semua deskripsi entity dari apa, atribut dari entity tersebut. Seperti itu. Misalnya nomor pasien atau ID, ya, atau misalnya nick, kalau siswa nick, ya. Dan relationship adalah hubungan antara entity tentang. Nah, nanti kalau yang detailnya relationship akan kita bahas di materi yang ini di slide yang akan datang. Relationship adalah contoh hubungan antar dokter dalam perawat. Hubungan antar penjual dan pembeli adalah eh, pembelian, transaksi jual beli, seperti itu, hubungan antar entity. Oke, kemudian setelah menentukan entity atribut kita setelah menentukan tiga komponen tersebut, ini dalam IR kita akan dibuat dalam bentuk diagram. IRD ditanggal sederhana, jadi kita bisa memastikan entity
atribut, relationship dan hubungannya dengan gambar seperti di halaman selanjutnya. Nah, ini jadi kita supaya untuk memudahkan pemahaman untuk diagram-diagram setelah ini, jadi kita akan menambahkan banyak diagram ya untuk memahamkan. Jadi ini kotak ini bisa kalian sebut entity kalau ini bentuknya kotak, kalau atribut lingkaran ini oval, lingkaran yang menghubungkan ya, menghubungkan. Terus relationshipnya ini hubungan antara entity dalam bentuk segitiga kotak jajal genjang jajal genjang. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap pembuatan ART. Misal kita akan buat konteksnya adalah toko online. Oke. Hal pertama kita toko dalam ART adalah bukan entity dulu. Jadi di antara ketiga komponen tersebut yang jelas yang paling dia tentukan adalah data utamanya, entity-nya. Oke. Kalau dalam toko online kita punya akan 3 entity, itu pembeli, penjual, dan barang. Dan entity ini nggak harus manusia, yang penting komponen utama yang ada di dalam sebuah konteks gitu. Perlu diingat dalam toko online sebenarnya banyak sekali entity yang terlibat. Ini 3 ini cuma contoh, jadi aslinya ada banyak entity, cuma ini kita contoh untuk sampel untuk pertama aja kita ambil yang tiga contoh dulu. Kode diagram entity, jadi ini ada entity yang membeli, menjual. Oke. Nah, setiap entity wajib memiliki atribut key. Nah, selanjutnya kita pertemukan atribut key. Misal pada atribut key pelanggan, atribut key email yang mewakili representasi pelanggannya. Terus kalau pembeli email juga, dan kalau barang tuh namanya SKU, kayak nomor barangnya lah, nomor barangnya SKU, atribut key. Jadi apa yang mewakili semua entity-nya. Nah, ini entity-nya kita garis bawahin ya. Yang kan atribut kan ada banyak, tapi cuma yang atribut key akan kita kasih tanda garis bawah. Setelah kita buat atribut key, kita akan membuat dengan atribut lainnya. Oke. Ini di pembeli kita punya beberapa atribut. Ada atribut nama, alamat. Selain atribut key tadi ada nama harga, terus email dan nama itu. Lanjutnya, ini kenapa penjual nggak ada alamat? Karena emang nggak dibutuhkan, guys. Kan yang dibutuhkan cuma alamat pembeli. Saya mau untuk pengiriman barang kan pakai alamatnya seperti ini. Penjualnya cukup nama dan email saja sebagai key dan atribut key. Oke, selanjutnya kita akan perlu membuat relationship antar entity. Nah, untuk relationship kita akan bahas di materi berikutnya, materi lain. Dan kita akan bahas implementasi model data. Oke. Implementasi model data merupakan tahapan untuk membuat basis data secara fisik yang ditempatkan dalam disk dengan menggunakan sistem basis data. Setelah membuat IRT, kita bisa mulai membuat implementasinya dalam basis data. Secara umum, entity yang kita buat dalam IRT akan menjadi tabel dalam basis data dan atribut key dan atribut key yang kita buat dalam IRT akan menjadi kolom. Nah, di sini misalnya dia adalah satu tabel besar. Nah, kemudian atribut yang dalam entity ini akan menjadi kolom-kolomnya, guys. Nah, nanti setiap kolomnya nanti akan menyimpan data yang sesuai. Misalnya nama pasien ini berarti di kolom nama di kolom nama pasien akan ditulis nama pasiennya. Alamat nanti setiap di kolom ini akan diisi alamatnya seperti itu. Kolom, jadi kolom tabel besar ini entity, terus ada berapa kolom itu namanya atribut. Nah, seperti ini. Ini apa? Entity-nya itu nih kolom-kolomnya, atribut-atributnya. Itu gampang. Kemudian tabel penjual ini juga sama seperti tadi ya, baru sama persis. Dalam basis data kolom tabel kita perlu jadi setiap atribut
Jadi sebenarnya tipe tadi kan ada tipenya hanya ID, maka tipenya angka integer. Nah tipenya name berarti teks seperti itu. Iya, kalau nggak dipanggil nggak dipanggil. Jadi nanti di sistem base data nanti akan tersedia pilihan tipe datanya ya sesuai masing-masing. Kemudian tetapi apa meskipun beda-beda ya antar bahasa tipe data di semua setiap sistem, tapi terutama ada beberapa tipe data yang umum yang biasanya digunakan. Ada teks untuk kolom berdasarkan karakter huruf biasa, ada number, ada integer kayak data time, ada boolean yang untuk data benar atau salah, true atau false, status ya atau tidak gitulah. Yang cuma dua status. Masih banyak. Jadi untuk detail tipe data ini cuma kayak kalian bisa pelajari sendiri di sistem bahasa data yang kalian pakai. Jadi setiap kita punya datanya masing-masing, ada tipe datanya masing-masing. Kalau di SQL itu ada varchan juga, ada varchan seperti itu. Oke. Sekarang kan bahas tentang di model data relasional. Seperti yang di materi sebelumnya dibahas bahwa dalam model IR dan entity dan atribut terdapat juga komponen relationship. Relationship menunjukkan hubungan antar entity dengan entity lainnya. Hubungan relasional, nah, seperti itu. Oke, jadi antara relasi penjual dan barang adalah ya menjual, nanti maksudnya berjualan. Kardinalitas relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan tentang jumlah entity yang dapat berrelasi dengan entity lainnya. Contoh misal dari toko online, entity penjual bisa berrelasi dengan satu entity barang atau lebih, bahkan gak ada itu. Berarti yang relasi ini nggak wajib ya, cuman kalau ya emang sering dipakai. Tapi misalnya ada yang relasi one to one, jadi satu entity hanya bisa berhubungan dengan satu entity, gitu mas sebaliknya one to one. Oke, misal kita membuat artikel, saya membuat apa ya, contohnya apa ini, artikel apa ya. Dan jadi satu entity hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entity. Ada one to many. One to many artinya hubungan antar entity A dan B, misalnya bisa berhubungan dengan, jadi yang satu bisa berhubungan dengan banyak dan satu lagi hanya bisa berhubungan dengan itu. Jadi misalnya kita ke kayak ada artikel hanya data artikel dan data autornya. Nah, satu autor bisa menulis banyak artikel, itu one to many. Tapi kalau sebaliknya many to one, jadi artikel cuman bisa ditulis oleh satu autor, seperti itu guys. Nah ini misalnya autor dia bisa menulis dua artikel, tapi setiap artikel ini hanya bisa ditulis oleh satu autor, jadi nggak bisa dia juga punya hubungan dengan autor lainnya, nggak bisa itu. Dan ini cuman sama aja, cuman sebaliknya aja. Nah, diagram many to one sama aja sih. Many to many, jadi ini sama-sama bisa ke banyak relation. Jadi satu pembeli bisa membeli banyak barang dan satu barang bisa dibeli oleh banyak pembeli, seperti itu. Nah, ini sama-sama bisa banyak-banyak. Oke. Dapat membuat ERD lanjutan. Contoh kasus toko online. Misal kita akan membuat toko online ya. Kita kan tadi kita sudah buat entity sama atribut, tinggal kita buat
relationshipnya gitu loh kita buat. Oke. Pertama itu untuk relationship yang kita buat, relationshipnya harus juga sesuai dengan ruang lingkup yang kita buat. Misalnya toko online juga kita buat apa, rasanya seperti membeli, menjual, menukar gitu. Oke, menjual. Nah ini, jadi barang ini punya dua relation membeli, untuk pembeli dengan membeli, dan apa hubungan menjual untuk dengan penjual. Oke, ini. Lalu atribut foreign key. Saat kita membuat entity, kita akan menentukan atribut key atau dibilang primary key, itu atribut kunci untuk memeriksakan entity tersebut. Dalam relationship kita juga akan bisa menambahkan atribut, dan biasanya kita juga menggunakan atribut foreign key. Key entity yang jadi digunakan untuk beli barang kita bentuk beli barang, beli siapa yang menjual. Nah, di relationship sih, misalnya di apa, di membeli, kita butuh namanya foreign key, yaitu sebuah atribut yang digunakan untuk melihat siapa yang terhubung dengan hubungan ini. Misalnya kita butuh atribut key dari di pembeli ditaruh di sini. Namanya kalau atribut key milik sebuah entity ditaruh di relationship, maka namanya adalah foreign key. Oke, seperti itu. Atribut foreign key jadi untuk tahu siapa yang terhubung dengan hubungan ini. Nah, ini email ini adalah foreign key di hubungan membeli milik pembeli. Oke. Dan misalnya kita lihat tulisan ini adalah SKU. SKU adalah foreign key dalam relasi penjual yang mewakili barang. Oke, seperti itu. Jadi foreign key sama atribut ini hampir sama-sama, hampir mirip, cuman kalau yang di apa, yang primary key ini, atribut key ini di entity, tapi kalau yang foreign itu yang ditaruh di relationshipnya. Tentukan derajat relasi. Selanjutnya kita perlu menentukan derajat relasi untuk relationship yang kita buat. Pada kamu membeli, kita bisa tentukan sebagai relasi money to money. Nah, untuk pembeli bisa membeli banyak barang, satu barang satu banyak pembeli. Menjual kita bisa menentukan. Nah, ini derajatnya tuh mau one to money, money to one, terus money to money, seperti itu. Jadi kita bisa tentukan derajat relasinya. Ini derajat relasinya. Ini kalau yang N1 ini many to one, jadi ini penjualnya bisa menjual banyak barangnya, many to one. Oke. Tapi kalau ini sama-sama many to many ya, jadi barang-barang bisa dibeli oleh banyak orang, dan bisa dibeli oleh banyak barang. Anggap atribut tambahan. Bukan hanya entity yang bisa mewakili atribut, sebelum relationship pun bisa mewakili atribut jika memang perlu. Sebelumnya kita sudah menambah atribut bersifat, jadi nggak hanya entity, jadi kita bisa menambahkan deskripsi dalam relationship, atribut relationship, seperti misalnya dalam membeli kita tambahkan jumlah yang dibeli berapa, dan dalam menjual kita buat harga apa. Tapi kalau menjual kita nggak akan pakai ya. So di atribut nih, yang garis bawah ini foreign key, dan ini yang nggak ada garis bawahnya dalam aslinya kita namanya atribut untuk ini, atributnya milik si hubungan ini. Oke, kalau ini kita nggak tambahkan. Setelah kita menambahkan, lalu kita akan menambahkan entity yang berrelasi one to one dengan toko online. Nah, ini contoh relasi one to one dalam konteks toko online. Kita akan namanya entity dompet. Jadi satu dompet bisa mau apa, cuman bisa satu pembeli, untuk satu pembeli, dan satu pembeli hanya bisa memiliki satu dompet. Oke, dan di dompet juga kita akan taruh atribut-atribut key-nya seperti email dan atribut saldo.
Ini atribut dompet semua milik bantuan dari Saldo. Ini foreign key. Kemudian implementasi bantuan. Pada kasus implementasi relasi bantuan terdapat dua cara. Jika pada kasus tiap entity dipastikan menolak atribut key dengan nilai yang sama, dua cara ya. Kalau misalnya atribut key-nya sama, berarti kita cuma bisa pakai atribut key-nya untuk acuan antar entity, jadi yang entity biar saling berrelasi. Oke, berrelasi. Namun jika kadang setiap entity memiliki misalnya dompet dan pembeli ini atribut key-nya berbeda, maka kita perlu membuat atribut foreign key dalam entity. Jadi kita nggak naruh foreign key-nya di relationship tapi di entity-nya. Dan kita membuat atribut foreign key-nya di yang entity yang lebih lemah, dimana atribut foreign key itu harus unik kelihatan sama. Jadi antara pembeli dan dompet mana yang lebih lemah, jelas lebih lemah yang dompet. Karena apa? Karena dompet nggak akan ada kalau nggak ada pembeli, dan pembeli pun bisa ada, bisa aja ada meskipun tanpa dompet, seperti itu. Nah, ini yang sebelumnya ya, terus gara-gara ini kita akan pakai yang atribut key nya berbeda, maka kita akan taruh foreign key dalam tabel dompetnya, yaitu email pembeli. Yang email milik si pemilik dompetnya kita taruh sini, atribut key sini, jadi atribut foreign key gitu. Dengan relasi one to money biasanya terkena relasi ini dapat atribut deskriptif orang tidak mereka atribut deskriptif, maka dapat atribut baru. Kita akan butuh menambah atribut foreign key money C. Ini kita sama persis bersama ya kayak tadi, bersama. Jadi tabel barang ini ditaruh foreign key dari tabel penjual nih, untuk kita tahu siapa yang barang ini. Dia menentukan dan menentukan itu maka membedakan dalam bentuk tabel relasi, di mana dalam tabel relasi terdapat semua atribut foreign key. Jadi kalau main itu money, tabelnya nih si relasinya punya tabel sendiri. Kan nanti kalau main itu main itu one atau one Ini udah kata gue tinggal tugas ya udah tidur tahu. Nah, kalau yang one to money sama main itu kan one to money dan main itu kan tadi sebelumnya cuman foreign key-nya di entity yang lebih lemah. Cuman kalau yang main itu main ini, maka si relationship-nya akan membuat tabel sendiri yang mencakup semua foreign key-nya. Oke. Nah, ini tabel relationship-nya mencakup foreign key dan atribut si milik relationship itu sendiri. Itu. Oke. Data lainnya. Oke. Sebenarnya sampai material terlaksana kita sudah bisa membuat data yang baik.
Namun pada kasus tertentu kadang ada jenis model data lainnya seperti beberapa model data lainnya seperti big data, sub entity, binary relationship, multi entity, dan redundant relationship. Oke. Big entity apa itu? Itu lemah yang sebenarnya biasa, cuman supaya lemah. Jadi berarti dompet dan pelanggan nanti pembeli. Oke. Tahu mungkin juga atribut, misalnya pembeli punya atribut alamat, nah alamatnya ini bisa digunakan, bisa dijadikan entity, tapi ya lemah, jelas lemah karena hanya ada jika ada identitas pelanggannya. Ini yang garis double ini untuk yang weaknya, weak entity-nya yang nggak bisa ada kalau nggak ada pembeli, kalau nggak ada entity yang lebih kuat itu. Cuman rasanya nggak ada bedanya ya, cuman bedanya sama-sama punya atribut, cuman bedanya itu statusnya emang lebih lemah. Terus membuat entity bisa terjadi adanya beberapa entity yang lebih detail memiliki atribut teman-teman perbedaannya. Contoh pada entity barang kita bisa ada kategorinya, ada barang, misalnya barang pakaian, barang laptop. Nah dia kan entity barang laptop dan barang pakaian kan akan menginduk sama-sama barang ya, jadi mereka itu istilahnya jadi sub entity-nya, cabang entity-nya, jadi itu ada kesamaan tapi ada bedanya juga. Untuk menggunakan entity kita akan menggunakan is apa tuh, is a untuk singkatannya. Nah ini SKU nya, jadi SKU nya sama-sama atribut key-nya sama, cuman emang lebih perbedaan, ada subentity lagi cabangnya, ada cabang bagian cabang laptop. Nah si antar setiap cabang ini masing-masing punya atributnya tersendiri dengan atribut key-nya masih sama, yaitu di SKU yang di barang tadi atau tipe induknya. Itu selanjutnya adalah unary relationship. Apa itu? Adalah relasi yang terjadi pada entitas dengan dirinya sendiri. Misal pada toko antara entity jadi itu menjalin relasi dengan entitas diri. Misalnya apa? Dalam toko online kita akan memberikan pembeli merekomendasikan pembeli lain menggunakan model selalu terjadi. Jadi ini hubungannya itu antar pembeli sama-sama entitasnya sama ya, sama-sama pembeli ke pelanggan juga, enggak ke penjual atau ke barang gitu. Ini pembeli ke pembeli, dia mereferensikan email gitu, seperti itu. Kenapa itu multi entity relationship? Itu relasi yang terjadi itu. Jadi relationship enggak hanya menghubungkan dua entity, menghubungkan antara dua entitas, tapi juga menghubungkan banyak entitas yang namanya multi entity relationship. Kasus sebelumnya maka nih maka jadi ada tiga entity ini: pembeli, barang, dan bank. Nah ketiga entity ini akan terhubung oleh satu relationship yang namanya membeli. Itu jadi membeli ini punya tiga entity yang terhubung, ada pembeli, barang, dan bank. Dan di dalam relationship multi ini dia kan menyimpan tiga foreign key: email, SKU, kode bank, dan misal atribut miliknya seperti jumlah barangnya. Itu bisa kayak gini, enggak cuma dua enggak cuma dua tapi tiga bisa, mungkin empat bisa yang lebih kompleks contohnya. Misal pembeli dan barang kan sudah punya relasi menjual, tapi apakah bisa punya antara pembeli dan barang tuh relasi lainnya selain menjual? Bisa, yaitu misal relasi menyukai, mengomentari ulasan seperti itu. Nah ini jadi ada dua relasi, membeli dan menjual, menyukai, cuman sama-sama relasi, cuman beda ini aja, beda ya sama aja sih, cuman beda ini aja, beda relasi, ini membeli, ini menyukai.
terus sama-sama menyimpan foreign key masing-masing. Dia lalu implementasi model data lainnya. Nah, yang weak entity ini pakai atribut key milik induk entity yang kuatnya nih. Kalau sini seperti itu. Lalu ini contoh diagramnya ya, sub entity ini diagramnya this ya, halo tabel pembeli ini email cukup email, nama, alamat, dan email referral email yang merekomendasikan. Jadi ini antar pembeli. Jadi ini yang tabel beli barunya ini yang merekomendasikan ke pembeli baru ini. Diagram multi entity itu udah. Kenapa barang ini ada email penjualnya? Karena ini hubungannya one to many ya. Jadi barangnya hanya bisa dijual ke satu penjual, maka harus didefinisikan siapa email penjual, siapa didefinisikan si atribut key milik si penjualnya itu. Dan lainnya. Saat model data kita tidak terlalu kompleks, akan sangat mudah untuk membuat diagram yang tadi. Cuman model data kita jika sudah banyak yang kompleks, maka sulit untuk membuat diagram seperti yang tadi. Dan implementasi relatif diagram juga ada terbatas yang sangat tepat. Karena ada juga yang cara penggambarannya lawan dia adalah gambarnya tetap mudah dimengerti. Selain yang ditulis seperti tabel. Nah, jadi ini diagram main. Jadi bentuknya tadi yang lebih, kalau tadi kan kalau banyak maka nggak akan efektif karena akan kompleks ya kan, secarut marut campur, maka kita kan banyak lebih simpel dari ini ya. Barang ini entity, SKU ini primary key, teks ini tipe datanya, dan atribut lainnya seperti nama, harga, memiliki tipe tersebut itu teks dan number. Tuh. Ini simbol-simbolnya nanti ketika kalian kedepannya nanti kita akan pakai simbol ini. Tuh. Oke, lanjut. Ini kita akan punya beberapa website, kalian bisa buka sendiri untuk membuat. Kalau yang draw.io ini diagramnya manual gitu, jadi kita harus buat satu-satu, tambahkan tabelnya, tambahkan ngetik teksnya. Cuman kalau yang Plentum ini dia akan menggunakan kode teks, jadi kita cukup ketik kodenya, nanti si diagramnya akan memunculkan, si softwarenya akan memunculkan tabel diagram sendiri. Jadi kita itu cukup ketik perintahnya di kode, lalu akan dibuatkan diagramnya. Ini kalian buka sendiri, di sini buka sendiri. Ini LTD plan UML, jadi ini hubungannya antaranya ada yang many to many, one to one to many, many to one, seperti itu. Oke, ini is A, subentity-nya menjual, menyukai, ini ada dua. Ini menyukai, menjual, seperti itu. Kita akan bahas ke normalisasi data. Apa itu normalisasi data? Nah, kita dalam proses atau tahapan dalam bentuk pembuat basis data yang betul untuk menghilangkan data ratus dan data yang tidak konsisten. Ukuran dalam rumah data adalah membagi tabel besar yang lebih kecil dan menghubungkan dan bukan menggunakan relasi. Oke. Jadi normal basis data itu intinya itu cara min ya. Tahapan dalam merapikan data supaya datanya entah nggak keulang lagi
datanya rapi, nggak ada pengulangan, seperti itu. Biasanya ada normal data ke-6, cuma yang paling sering dipakai itu cuma pada bentuk normal ketiga. Itu salah satu tujuan untuk mengacu sila akhir sebuah lingkungan diteliti dengan lakukan sebenarnya. Data spesialnya tidak terlihat akhir bisa selesai. Kita pernah membuat tersebut. Setelah kita coba membuat sebuah data dari kebutuhan laporan tersebut atau online. Jadi setelah data yang selesai kita buat, nanti kita akan bisa merapikannya dengan normalisasi data ini. Oke, ini datanya. Kita pencet. Nah, ini untuk data yang belum normal ya, belum jadi ada banyak pengulangannya, dan nanti akan kita ada 3 tahapan nih untuk merapikannya gitu. Ribut. Sebelumnya kita akan mulai membahas tentang normalisasi data. Ada yang perlu diketahui sebelum kita membahas normalisasi data, ada yang perlu kita ketahui tentang jenis atribut. Atribut key, sebuah atribut, dan komposit atribut. Atribut, dan atribut. Atribut key adalah atribut utama yang bisa digunakan untuk sifatnya unik, yaitu primary key. Oke. Atribut key milik entitas lain yang disimpan di sebagai atribut jenis lain maka disebut foreign key. Jadi kalau di tempat lain maka namanya foreign key, bukan atribut key lagi. Semua atribut adalah atribut yang dilakukan. Kalau tebal kita atribut ini aslinya pada simpel semua, jadi nggak bisa diuraikan lagi. Cuman ada beberapa atribut yang bisa diuraikan, berdasarkan alamat, bisa diuraikan dari jalan kombinasi dari data provinsi, negara, kota pos, seperti itu. Nah, alamat itu bisa diberikan dengan komposit atribut yang bisa didetailkan lagi. Dan single value dan multi value atribut, yaitu kita sudah membuat semua menjadi single value atribut. Nanti kita gabungkan sama produk dan produk. Nah, kalau semua produk digabungkan dalam satu kolom maka akan menjadi atribut. Atribut kita akan adalah atribut yang wajib diisi dengan tabel kosong. Verified adalah atribut turunan. Atribut turunan adalah atribut yang nilainya diperoleh ketika hasil pengolahan atribut yang lain, misalnya kayak misalnya total ya, kayak total penjualan, total beras, dan lain-lain. Jadi adalah hasil dari artinya enggak ada, cuman dia tuh ada hasil dari setelah atribut yang diolah, maka dia menjadi atribut baru, namanya derived, atribut turunan. Atribut key ini juga ada 3 jenis, ada super key, candidate key, dan primary key. Oke. Jadi itu tiga-tiganya super key kayak atribut yang unik, yang apa? Bahkan saya baca secara unik ya. Semua key-nya seperti gitu. Maka ada kita yang minimal membedakan saya dengan kayak lebih spesifik lagi, dan parameter itu yang paling spesifik, jadi cuma satu seperti itu, cuma satu key ya, cuma satu aja. Dan ini ya cuman yang mewakili, nah yang parameter yang mewakili yang seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, seperti ID, nick gitu. Dan untuk normalnya ini tiap kolom data tidak boleh terlebih dari satu, tidak ada kolom yang berganda, tidak ada atribut turunan. Jadi nggak ada derivat atribut kolom atau baris ganda terlebih dari satu. Jadi kan kalau kalian lihat di sini, dan ini ada banyak yang digandakan ya, alamat jalannya, ada apa, ada banyak penggandaan lah. Nah, kita akan buat
Jadi atribut turunannya kan nanti kita ngambil semua seperti itu. Nah di sini kalian bisa lihat, ini terlihat lebih rapi guys, ya kan? Tidak nggak ada atribut turunan lagi ya. Semua produk nama di satu ini, produk berat jadi satu ini lebih rapi. Lalu tahap kedua, tahap ketiga, lalu tahap kedua apa? Pertama jelas harus dalam format data tabel satu ya. Kemudian buat tabel terpisah untuk nilai-nilai yang keluar ulangan pada baris. Pada setiap tabel jadi kalau ada nilai yang keluar berulang-ulang tidak pada baris, maka kan kita dipisahkan menambahkan primary di setiap tabel dan dihubungkan menggunakan foreign key. Kolom produk pada tabel yang berulang, kalau produk berulang. Nah ini yang berulang nih dipisahkan ke satu tabel lain dan diberi foreign key supaya tahu dipisahkan. Lalu setelahnya itu kita akan membuat ke basis normal basis ketiga, yaitu ketegangan fungsionalitas. Kita bahas yang nomor 3, kita kan ketegangan fungsionalitas apa itu. Dalam tabel A kita menggunakan atribut B, baik kita nah ini ada beberapa atribut yang ketegangan fungsionalitas dengan jadi atribut punya ketegangan dengan atribut key. Oke. Nah dalam normal ketiga kita harus teliti apakah tabel yang dalam normal kedua apakah atribut-atribut yang bukan key tersebut tergantung dengan atribut key nya. Nah sedangkan kalau kita katakan atribut key jadi atribut yang tidak tergantung ke key, jadi kan misalnya kalau dia digantungkan ke apa ada key lain yang bergantung sama dia, maka dia harus dipisahkan ke tabel sendiri supaya jika ada perubahan maka nggak akan menyebabkan terlalu banyak perubahan, jadi nggak kubah semua. Karena yang kayak kiki yang apa atribut kolom-kolom yang berpengaruh hanya dipisahkan jadi tabel sendiri itu. Untuk penjual nggak harus atribut ya, bisa entity juga yang nggak bergantung dengan key nya. Oke. Ada yang berbentuk atribut maka harus dibahas sama pada ordernya, itu tidak konsisten, takutnya nggak konsisten ada ketika ada perubahan. Ini nah ini untuk penjual nih dipisahkan ke sini ya, tamat atributnya. Jadi jelas lebih banyak tabelnya ya, semakin tinggi tabelnya semakin tinggi normalisasinya, semakin banyak tabelnya. Oke. Lalu ini ilustrasi tadi yang dalam bentuk ini diagram yang di platformnya nama pembeli dan normalisasi. Jadi normalisasi itu digunakan untuk membuat data yang baik. Jadi normalisasi data ini cuman dipakai untuk memudahkan misalnya yang baca, tapi kadang dalam data tertentu kita bisa melanggar aturan dari normalisasi data, jadi enggak saklek harus normal, enggak, jadi bisa diubah sesuai kondisi. Makanya disebutnya denormalisasi. Karena kita akan yaitu untuk kebutuhannya mungkin butuh dihancurkan normalisasinya, dan denormalisasi ini bukan jarang ya, tapi sering dilakukan di dunia nyata itu.
soal derivat atribut yang sebelumnya dihapus ya dinormalisasi. Maka jika ini aslinya kalau menghambat proses yang terjadi di dunia nyata ya mending diadakan lagi guys, seperti itu. Di sini atribut nih. Nah kalau ini penting ya kenapa dihapus gitu, kita nggak perlu terus menaati aturan norma saja, jadi kita untuk kalau kemudahan kan nggak mungkin kita hitung satu-satu ya, itu kan makan banyak waktu, makanya kita harus buat totalnya aja, total yang kuning nih yang derivat ya atribut seperti itu. Itu yang dibahas ternyata atribut itu lagi dengan namun kadang menambahkan atribut tambahan bisa mempercepat proses pencarian. Contoh jika kita ingin mencari sebuah order kadang untuk mempercepat proses pencarian kita harus perlu menggunakan atribut tambahannya seperti kode penjual dan kode pembeli itu. Nah, yang kode pembeli dan kode penjual, oke, dimudahkan untuk mempercepat pencarian data di tempat hanya masihkan ya guys slide-nya. Oke, summary table apa itu? Yaitu tabel untuk rekapitulasi tabelnya itu. Jadi kita mungkin membuat tabel tambahan untuk merekap ya, kayak merangkum laporan gitulah untuk data-data yang sudah ada, yang data aslinya. Oke, jadi cuma tabel ini untuk ya kayak rangkuman lah, rangkumannya kita lihat summary. Rangkumannya di lebih bisa nih rangkumannya. Ini kan nggak pakai dinormalisasi ya, saya nggak ada, cuman kita buat rangkuman seperti ini biar lebih cepat bacanya ya. Biar satu ini bulan tanggal ini, bulan ini ada bulannya sampai berapa ya, seperti itu. Kayak total, cuman totalnya lebih kayak total apa derivat cuman lebih menyeluruh lah. Untuk pencarian saya ada kriteria ini misalnya kalau kita pencarian, jadi kita kan nggak terlalu memperhatikan panjang apa besar kecilnya huruf ya, cuman kadang apa supaya lebih bisa masuk, jadi kita nggak terlalu harus saklek dengan besar kecilnya huruf, maka kita menggunakan tambahan nama produk lawar itu setelah nama produk bentuk huruf kecil, jadi nama produk bisa dicari meskipun pakai huruf kecil semua, seperti itu. Jadi ketika kita misalnya mau mencari bola basket meskipun nggak pakai huruf besar ya bisa, karena kita pakai nama kayak cadangan. Kalau misalnya dia nggak pakai huruf besar, kita bisa mencari dengan keyword kalau pakai huruf kecil semua, seperti itu. Kemudian immutable dan mutable. Kita mutable lagi. Nah, ada data yang bisa diubah dan tidak bisa diubah ketika sudah jadi. Misalnya ada data order, idealnya tuh order tuh nggak bisa diubah lagi ya. Kenapa? Karena penjualan udah hepan, udah terjadi, jadi kita nggak ada keperluan untuk mengubahnya guys, seperti itu. Ini ordernya, ini data yang immutable yang nggak bisa diubah guys, seperti itu, karena emang nggak perlu guys. Dan aplikasi tempat data nih kayak
macam-macam software yang menyediakan ini sistem basis datanya apa aja. Kita tahu cara membuat basis data dan cara tabel data basis data. Kita sekarang pertanyaan adalah bagaimana cara membuatnya. Cara paling simpel adalah dengan basis data dengan aplikasi spreadsheet seperti Excel, Apple Number, Google Docs dan sejenisnya. Memang tersebut ada contoh menyimpan data dan ukuran yang terlalu besar dan ini untuk kayak data personal ya pribadi, misalnya kalian mau menulis makalah atau apa, jadi ini bisa pakai yang data apa yang skalanya kecil ya, kalian bisa pakai yang seperti ini Excel. Tapi kalau untuk yang program besar untuk web atau aplikasi perlu sistem basis data ya yang berbasis server. Oke, di sistem basis data berbasis server ini adalah aplikasi untuk yang berjalan hanya bertugas sebagai server, dan aplikasi ini akan menerima permintaan kalian DBMS database sistem. Nah DBMS ini kita nggak punya tampilan user kayak Excel atau Apple Number, jadi kita perlu interaksi dengan aplikasi di sini. Kita perlu menggunakan bahasa instruksi yang dimengertinya. Oke, kemudian structure query. Ini ada SQL, ada satu bahasa instruksi atau data yang paling populer dengan aplikasi DBMS. Kita bersihkan perintah-perintah language SQL. Untuk belajar SQL kita perlu memilih aplikasi DBMS-nya yang terlalu supaya disesuaikan dengan apa kita bekerja. Seperti itu. Nah, jadi ada programmer dia mengoperasikan aplikasinya pakai SQL. Nah, lalu baru di si aplikasinya kan mengelola si file database-nya. Contohnya adalah MySQL yang saya pakai, dan Postgre saya nggak pakai yang berbayar ya mungkin performanya lebih bagus, jadi berbayar itu kalau perjalanan besar server itu. Selanjutnya kalian bisa bahas belajar MySQL dan PostgreSQL di videonya Kak Kurniawan ini, Kurniadi, programmer zaman now. Cari video YouTube-nya, jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.